Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifa Fairuz Sabira dengan NIM 21042239. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari jurnal 1 mengenai ketahanan sosial dan ketahanan bencana. Sebuah strategi dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan analisis Big Data pada pengguna Twitter di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan. Latar belakang, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian dapat mengancam dan mengganggu kehidupan. Penyebab bencana adalah faktor alam dan faktor non-alam atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang serius terhadap pendidikan, kondisi sosial, perilaku, dan perkembangan emosi masyarakat dalam jangka waktu yang relatif lama. Ketahanan sosial dan ketahanan bencana merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Ketahanan bencana dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk kembali dengan cepat dari kondisi prabencana ke kondisi pasca bencana secara optimal. Konsep ketahanan bencana secara umum diakui sebagai alat yang penting untuk menggambarkan kemampuan organisasi untuk pulih dari dampak bencana dan kejadian yang tidak terduga. Media sosial yang dapat digunakan untuk analisis data adalah Twitter. Data Twitter merupakan salah satu contoh sumber data real-time dunia nyata yang dapat menyajikan narasi masyarakat seperti narasi tentang bencana. Dengan demikian, penelitian ini meneliti pengguna media sosial dapat dimaksimalkan meskipun masih sedikit penelitian mengenai hal tersebut. Akun Twitter dapat mempengaruhi perubahan sosial dan menjangkau khalayak luas karena keagenannya dalam pembuatan konten. Dengan demikian, penelitian ini dengan pelajari penyalahgunaan media sosial seharusnya dapat dimaksimalkan, namun hingga saat ini belum banyak penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mengenai penyebab bencana, untuk penanggulangan bencana dan aktor-aktor yang terlibat dalam bencana. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan hubungan antara faktor-faktor tersebut untuk menggambarkan kondisi ketahanan sosial dan bencana. Hasil, setiap bencana pasti ada penyebabnya. Menyaring data ditemukan 1926 teks yang menarasikan penyebab bencana. Analisis persepsi masyarakat terkait penyebab bencana perlu dilakukan untuk merumuskan strategi penanggulangan bencana. Pengolahan data dalam menemukan penyebab bencana dilakukan dengan membuat kode sistem dan sub-kode sistem dari berbagai narasi tentang penyebab bencana. Berikut ini adalah rincian lengkap penyebab bencana menurut pengguna Twitter. Hasil analisis SWOT menunjukkan berbagai kekuatan kelemahan, peluang, dan ancaman terkait penanggulangan bencana berdasarkan pendapat pengguna Twitter di Indonesia. Nilai bobot ditentukan dari hasil diskusi hasil penelitian antara penulis dan para pakar kebencanaan di Indonesia. Sedangkan penentuan peringkat berdasarkan tingkat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap bencana. Skor diperoleh dengan mengalihkan bobot dengan rating. Strategi turnaround adalah strategi untuk membalikan profitabilitas yang menurun, kembali menuju pemulihan dan mencapai masa depan yang berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan bahwa negara atau institusi memiliki peluang yang sangat besar. Namun di sisi lain juga memiliki kelemahan internal. Fokus yang harus diambil adalah meminimalisir permasalahan internal sehingga dapat membuat peluang yang lebih baik. Ketahanan sosial merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan dan bencana yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Membangun ketahanan sosial yang kuat menjadi sangat penting bagi sebuah negara yang rentan terhadap berbagai macam bencana alam dan sosial. Ketahanan sosial yang baik dapat membantu masyarakat mengatasi tekanan dan tantangan ditimbulkan oleh bencana. Dengan demikian, kondisi ketahanan sosial suatu negara dapat diperoleh dari berbagai sumber data. Hubungan antara semua data yang diukur membentuk 6 klaster. Hubungan terkuat dalam pembahasan bencana ini ditujukan mulai dari hubungan antara pimpinan lembaga pemerintah dan aparat keamanan, sikap kesiapsiagaan, dan tanggap bencana, pendidikan kebencanaan, dan tenaga pendidik. Melalui analisis hubungan antara ketahanan sosial dan ketahanan bencana, dapat dirumuskan strategi dalam penanggulangan bencana terdiri dari penggunaan model, strategi, media pembelajaran efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik terhadap bencana di berbagai satuan dan jenjang lembaga pendidikan dengan cara memberikan dakwah atau ceramah oleh pemuka agama tentang nilai-nilai ekologi dan kebencanaan, meningkatkan penggunaan teknologi yang berkelanjutan dalam penanggulangan bencana,
pengadaan dan kemudahan akses terhadap literasi tentang penanggulangan bencana bagi masyarakat, mengadakan pelatihan dan simulasi kebencanaan yang diperuntukkan bagi peserta didik dan masyarakat umum, mengadakan forum kegiatan bersama dalam bidang keagamaan, dan di CCP konten lain mengajarkan hal-hal positif seperti toleransi, anti fanatisme, saling membantu, dan lain-lain. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya meneliti penyebab bencana, upaya penanggulangan bencana, dan aktor terlibat dalam bencana. Menurut pendapat masyarakat pengguna Twitter, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitiannya dengan konsep serupa dari sumber big data lainnya. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pemerintah, organisasi pendidik, pemuka agama, peneliti, dan masyarakat bagaimana menjalankan strategi yang telah dirumuskan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan analisis yang lebih detail mengenai hubungan antara berbagai aspek dan sumber lainnya untuk membuat strategi tambahan dan upaya mengurangi risiko bencana. Implikasi dari penelitian ini adalah metode analisis dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya penanggulangan bencana, terutama di negara-negara yang memiliki beragam etnis, budaya, dan kepercayaan serta rawan bencana. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini menjadi ilmu bagi saya dan orang-orang banyak. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.